لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. وقال صلى الله عليه wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi aktsaruhum alayya salatan, sesungguhnya paling utamanya manusia bagiku adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepada aku. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sallat alaihi al-malaikatu ma dama yusalli alaihi falyugallil inda dhalika aw liyukaththir. Siapa-siapa yang bersolawat kepada aku Nabi, maka para malaikat bersolawat kepadanya selagi orang itu membaca solawat kepada aku. Falyugallil, bebas, sedikit atau banyak solawat kepada aku, boleh-boleh saja, jelas banyak lebih baik ya. Sebab semakin lama orang membaca solawat, semakin lama para malaikat mendampingi dia dan membacakan istighfar. Solawat malaikat itu istighfar untuk dia. Wa nahnu, kita ini ahlu dzunub, ahli dosa, sangat butuh istighfar para malaikat. Jadi siapa-siapa yang sudah mengakui dari dalam lubuk hatinya bahwa dia ahli dosa, supaya memperoleh istighfar para malaikat untuk dirinya. Caranya bagaimana? Shallu ala nabi. Jadi ada sisi makna yang ajib ini sholawat ini untuk para pendosa, para ahli dosa. Mithluna wa mithlukum. Kalau sudah mengakui ahli dzunub, shallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya yang memintakan ampunan dosa-dosa saya dan Anda ini para malaikat. Istighfarul malaikah, istighfar malaikah la yurad, tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebab mereka makhluk yang suci, yang memang tercipta dengan kesucian. Tidak ada dosa di malaikat itu. Kalau ada riwayat yang mengatakan para malaikat ada yang berdosa, ada riwayat maghdubah. Syekhuna Ki Said paling keras urusan itu. Dan terutama kelompok-kelompok ahlu tauhid itu sangat keras di dalam pembahasan mustahilnya para malaikat menentang Allah. Dan memang tidak masuk akal, gimana malaikat mau menentang Allah, nafsunya nggak ada nafsunya, mereka tercipta dari nur. Istahil alaihim al-isyan, nggak ada ceritanya malaikat itu menentang Tuhan. Apa perintah Allah mereka laksanakan, nggak pakai nanti-nanti. Beda dengan kita ini ahli dzunub, ahli menentang, ahli mendebat. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, insan ada. Itu benar sudah makhlul khata' wan nisyan. Makanya perlu istighfarul malaikah. Bimadza? Shallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bihasbil mar'i minal bukhli an udhkara indahu wa la yusalli alaihi. Cukup sifat kikir seseorang itu apabila aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tidak mau menjawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsirus salata alayya yaumal jum'ah, perbanyaklah salawat kepada aku pada hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati kutibat lahu asyru hasanat wa muhiyat anhu asyru sayyiat. Siapa-siapa yang bersolawat kepada aku Nabi, maka ditulis baginya pahala 10 kebaikan dan dihapus baginya 10 kesalahan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul adhan wal iqamah
Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati an-nafi'ah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Siapa-siapa yang membaca doa ini ketika mendengar adzan, ada doa masyhur. Riwayatnya ada beberapa khilaf di dalam kalimat. Kita pakai yang biasa dipakai oleh Syekhul Imam, sudah terkenal itu kan, Syekhul Imam Al-Hafidh dan para habaibuna. Itu siapa yang mengamalkan itu, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka orang itu akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu ada salah satu mimpi dari Syekhul Imam Al-Hafidh itu, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fugi. Dari pentingnya doa ini, sampai di dalam mimpi itu Rasulullah SAW berpesan kepada beliau untuk tetap meminta ini wasilah, supaya Allah Ta'ala lebih banyak lagi memberikan wasilah untuk Rasulullah SAW yaumul qiyamah nanti. Itu menunjukkan besarnya perhatian Rasulullah SAW kepada umat beliau. Jadi yang dipesankan itu supaya lebih banyak lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wasilah kepada Rasulullah SAW. Sebab semakin banyak wasilah yang diberikan Allah, semakin banyak umat yang bisa disyafaati oleh Rasulullah SAW yaumul qiyamah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitab, yakni menulis nulis di kitab itu. Lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama ismi fi dzalikal kitab. Siapa-siapa yang bersalawat kepada aku Rasulullah SAW di satu kitab, makna ditulis, maka para malaikat terus menerus membacakan istighfar untuk orang tersebut selagi nama aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kitab itu. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darrani, man arada an yas'alallaha hajatahu falyukthir bis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin meminta hajat kepada Allah Ta'ala supaya memperbanyak salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yas'alullaha hajatahu, kemudian dia memohon kepada Allah Ta'ala hajatnya, wal yakhtim bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan supaya di akhir jadi salawat, doa, kemudian salawat lagi, ditutup dengan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya salawat itu kayak dua sisi gitu. Jadi hajatnya di tengah, sebelah kanan salawat, sebelah kiri salawat. Jadi nanti yang angkat hajat ini salawat ala Nabi. Tidak mungkin Allah Ta'ala Al-Karim, Al-Jawad, Zat yang Maha Dermawan, menerima dua salawat ini, awal dan akhir, menolak yang di tengah. Nggak mungkin itu. Boleh ini pendapatnya siapa ini? Sayyidi Abu Sulaiman ad-Darrani di akhir kalam hada. Fa inna Allah yaqbalu salatain. Allah Ta'ala pasti menerima dua salawat. Wa huwa akramu min an yada'a ma bainahuma. Allah Ta'ala terlalu dermawan. Tidak mungkin Allah menerima dua salawat dan menolak hajat al-musalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di tengah-tengah dua sholawat tersebut. Jadi kadang